Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyinal hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang cerah dan indah ini kita berkumpul di Ngelimut ya. Setelah saya cek di kamus Bau Sastra Basa Jawa, ngelimut itu artinya ngelimput, artinya membuat lalai. Jadi orang kalau main ke sini terlalai dengan keindahan alam. Ya barangkali ya, semoga kita tidak termasuk orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian kita semalam berkesempatan untuk berendam di air panas di bawah jurang itu. Ya, jam 4 pagi saya juga berendam di situ. Pas ngelihat ke atas itu jadi kelingan surga. Ada pohon-pohon besar. Terus kolam yang pakai kita berendam keluar asapnya. Terus di atas itu ada gugusan bintang gemintang. Rasanya tentrem itu. Ini baru surga di dunia. Bagaimana dengan surga yang sebenarnya? Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk berkunjung ke tempat ini. Semoga kunjungan kita ke sini menambah keimanan, menambah semangat kita untuk terus berzikir, berbuat baik kepada Allah. Terlebih kemarin saya secara pribadi ya sangat bersyukur sekali, bukan karena ngisi pengajian, bukan karena ketemu, itu semua hal-hal yang membahagiakan, tapi saya dapat pelajaran banyak dan penting dari kejadian kemarin itu, yaitu kita bertemu dengan salah satu sesepuh dakwah di Gunung Pati secara khusus ya. Saya mendengar nama beliau itu, saya kira beliau masih muda, seusia mungkin 40-an berapa lah gitu. Tapi setelah melihat beliau itu lebih sepuh dari apa yang saya bayangkan, dan saya kaget. Dan awal kali saya nggak tahu kalau beliau itu ustadz. Pas ngimami ini kok ada bapak-bapak sepuh, tahu-tahu maju gitu. Ternyata itu nama ya, pemilik nama yang selama ini sudah saya dengar. Imam Ahmad itu mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah adab kalian sebelum kalian belajar ilmu. Gimana sih cara belajar adab? Ya dengan memperhatikan akhlaknya guru-guru kita. Ya, maka dituntut kita itu menjadi orang yang sensitif. Kata orang Jawa itu ngaji kahanan. Itu pono ing pamawas itu loh. Memiliki sensitivitas tinggi terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kemarin saya melihat itu perilaku beliau itu, terus saya merasa ini bukan orang sembarangan orang ya, tapi orang berakhlak mulia. Bayangkan beliau seorang yang sudah berdakwah sejak tahun 90, mengajarkan dakwah salafiyah ahli sunnati wal jamaah. Tahun 90 itu saya masih TK ya, taman kanak-kanak. Beliau 92 itu bilang udah ke Masjid Al-Irsyad Surabaya tahun 92. Kemarin beliau bilang seperti itu. Dan 92 itu saya masih kelas 1 SD. Tahun 92 itu. Bayangkan. Ya. Ketika selesai sholat langsung mendekati, menyalami dan menyapa ustadz. Saya langsung, ini kayaknya pemilik nama yang selama ini saya dengar. Ketika jam makan, saya udah pegang piring, itu sudah diciduk sama beliau. Tafadhol Ustaz, nanti kalau nambah silahkan ambil sendiri gitu. Saya sudah diciduk dan beberapa ikhwan juga diciduk. Beliau malah makannya belakangan, padahal beliau seorang sesepuh dakwah, senior di dalam ilmu, amal, dakwah, pengalaman, bisnisnya juga ya, masya Allah tabarak. Masjid itu hasil usaha beliau, tempat kita kemarin pengajian dan sholat itu, dan di atasnya ada pondok tahfidz ini. Jadi kita belum ada sak kuku ireng. Tahu kuku ireng? Kuku itu kan ada banyak bagiannya ya. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam itu biasanya sedikit. Ya.
Jadi belum sak kuku hitamnya. Tapi beliau menyempatkan diri untuk mengambilkan makanan bagi tamu-tamunya, dan beliau malah carry, malah belakangan. Saya tafadhol, enggak, antum dulu. Biasanya kalau saya disuruh tuan rumah begitu, saya akan bercanda. Nah, sing di omah ramangan kok nek aku diracun piye. Tapi karena sama ustadz yang sepuh yang enggak berani saya. Saya nurut saja gitu. Dan diambil ke sidik, nanti kalau kurang nambah sini, enggak berani saya. Arep imbuh ngono iki wedi aku. Ya pekewo, bukan takut ya, pekewo. Dan teman yang lain juga begitu. Ya apa yang diambilkan ya kita makan wis. Pas naik mobil nanjak di sini, aku kerasa ngelih neh aku. Karena tadi arep imbuh hisin gitu. Itu akhlak teman-teman. Ya karena sebagian orang itu menurut istilah modern ya, mereka memiliki popularitas yang kecil saja, mereka udah terjangkiti penyakit ujub. Istilahnya orang-orang Jakarta itu apa namanya? Star syndrome ya? Iya. Sindrom star apa star syndrome? Star syndrome. Yaitu terkena virus popularitas. Jadi merasa jadi orang besar, orang berilmu, orang senior. Kemudian melihat orang itu dengan pandangan apa? Remeh. Itu tidak ada sama sekali. Dari sorot mata beliau, dari gerak-gerik beliau, dari penampilan beliau sederhana sekali. Ya, antum melihat nggak kemarin? Penampilan beliau yang sederhana sekali. Ketika selesai sholat, saya diajak ngobrol kan, saya juga mendengarkan begitu. Ada salah satu jamaah pengurus yayasan juga bertanya kepada ustadz kita ini, Ustadz, gimana hukumnya takziah ke tetangga kita yang kafir itu? Beliau malah tafadhol Ustaz Abdul Aswad dijawab. Ya saya gemeter saya. Waduh, mboten Ustaz panjenengan mawon Ustaz gitu. Dan beliau tetap diam aja. Monggo silakan dijawab. Ya saya tidak akan berani. Saya monggo Ustaz panjenengan mawon. Saya tak napa niki ngaji. Itu akhirnya setelah monggo. Akhirnya beliau berkenan menjawab. Saya jadi ingat kejadian antara Al-Imam Ibnu Baz dengan Al-Imam Ibnu Utsaimin. Bukan bermaksud menyamakan beliau dengan Syekh bin Baz atau menyamakan saya dengan Syekh Utsaimin, enggak. Bayina sama wa sumur minyak. Ya, tidak akan sama. Bahkan kalau saya membandingkan itu sebuah tindak kriminal ya. Sebuah tindak kriminal. Kenapa? Di dalam pepatah dikatakan alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qilla anna sayfa amdha minal asa. Tidakkah kalian itu melihat pedang itu akan berkurang derajatnya ketika dikatakan pedang ini lebih tajam daripada kayu? Berarti dia sedang memuji pedang apa menghina pedang? Dia sedang menghina. Membandingkan antara kita dengan Syekh Ibnu Utsaimin, berarti kita sedang menghina Syekh Ibnu Utsaimin. Dikatakan, Mas, sampean lebih ganteng daripada Munyo. Itu memuji apa menghina? Menghina itu. Memuliakan. Nggak sebanding. Karena nggak sebanding. Iya. Karena sangat tidak sebanding. Memuliakan Munyo. Jadi malah menaikkan derajat Munyo itu. Merendahkan derajat manusia. Seperti itu. Kita menyamakan diri kita dengan Syekh Utsaimin, ya jauh sekali. Ya, jadi Syekh Utsaimin satu ketika pernah ditanya tentang satu masalah, di situ ada Syekh bin Baz. Tidak berani beliau ngomong. Dan itu bagian dari akhlak ya. Bagian dari akhlak. Sebagian kita kalau berkomunikasi kan nggak peduli ada orang tua di situ, nggak peduli ada guru kita, ngene terus itu. Bahkan malah kita memotong pembicaraan guru. Itu sangat tidak berakhlak. Di dalam kitab Mumatsalatul Imani bi An-Nakhlah, kalau saya tidak salah, tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr, disebutkan satu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabat, perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti apa gitu. Ditanya sampai 3 kali, tidak ada yang bisa menjawab. Lalu Nabi menjawab, itu seperti perumpamaan pohon kurma. Asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kulahinin bi'idzni rabbiha. Akarnya kuat menghunjam ke bumi, kemudian tu'ti ukullaha kulahinin, dia memberikan buah itu sepanjang masa. Enggak ada, iki musim kurma, itu enggak ada. Kurma itu berbuah setiap saat. Seperti kambil. Tidak ada kalau durian kan ada musimnya, rambutan ada musimnya. Jadi kalimat thayyibah itu memberi manfaat sepanjang masa bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Nah,
Ketika itu Umar dengan putranya bernama Abdullah bin Umar bin Khattab itu berjalan pulang. Ibnu Umar ngomong sama ayahnya, sebenarnya tadi saya mengetahui jawaban pertanyaan Nabi. Itu istilah siapa ya? Siapa sih? Dikaji itu? Oh Mas Wempi hafizahullah, beliau nggak hadir. Saya tadi mau ngomong gitu loh. Aku mau ki arep muni ngono. Kata Ibnu Umar. Terus kata ayahnya, kalau kamu tahu jawabannya, tadi kenapa nggak ngomong di hadapan Nabi? Kata Ibnu Umar, karena tadi di majelis itu ada Abu Bakar, ada panjenengan sebagai ayah saya, sebagai guru saya, dan ada sahabat-sahabat senior yang lain, maka saya nggak berani ngomong. Itu sebagai bentuk pemuliaan kepada orang yang jauh lebih tua, jauh lebih berilmu, jauh lebih banyak amal dakwahnya, jauh lebih banyak perjuangannya. Sebagai bentuk penghormatan saya diam saja. Dan itu adab yang luar biasa yang banyak dilupakan, utamanya oleh para penuntut ilmu. Jadi bisa dibilang al-adabu dhalatul mu'min. Adab itu adalah merupakan mutiara yang hilang dari hati-hati kaum yang beriman. Seperti itu. Terus ketika saya mendengar takbir beliau itu, saya merasa, wallahu a'lam ya, saya tidak mengetahui hal gaib, tapi hati saya itu tergetar loh. Seolah-olah nggak ada unsur riya, seolah-olah saya bisa merasakan getaran keikhlasan. Dan biasanya orang-orang seperti itu ya, banyak amal sunnahnya. Dan ada satu hal sebetulnya yang penting juga, tapi tidak layak saya ceritakan karena menyangkut menyangkut harkat dan martabat orang lain. Yaitu beliau sebagai seorang sesepuh, ya, justru malah itu nggak inginlah saya ceritakan, nanti malah ngobrol-ngobrol kemana-mana. Tapi sebetulnya itu pelajaran terpentingnya di situ. Iya. Nanti aja, fima bainana, siron, rahasia aja sebagian orang ya, terutama ahli Ungaran ini. Ada bima fiha yang lebih ngerti situasi dan kondisi di Ungaran ini. Nah itu beberapa hal. Dan perasaan tergetar hati saya ketika beliau bertakbir Allahu Akbar. Itu pernah saya rasakan beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya merantau di Jakarta. Saya punya teman itu, dia sering mengkonsumsi narkoba. Dia sendiri ngomong, saya itu sering mengkonsumsi narkoba. Kalau saya udah nggak punya duit untuk beli narkoba, tangannya itu disileti gitu, terus dia minum darahnya sendiri untuk menghilangkan sakau, candunya itu. Dan dia kalau candu itu badannya gemetar, bibirnya gemetar gitu. Dan dia tidak pernah sholat itu. Tapi sama anak itu bersahabat baik gitu loh. Wallahu alam kenapa, katanya dia ngelihat anak itu katanya kok melas temen, orang jauh merantau, meskipun teman-teman yang lain manggil saya Jawir gitu. Itu panggilan rasis untuk orang Jawa di sana, Jawa ngirit. Karena ratau piknik, ratau jajan, ratau ngojek, ngontel wae, dicelengi wae, duitnya dikirim nang desa gitu. Itu Jawir, Jawa ngirit. Ada yang pernah jadi Jawir sini? Seperti itu. Satu ketika saya saya manggilnya gimana lupa saya ya. Sapaan saya ke dia dulu itu. Intinya saya ngajak dia sholat. Ayo mas, kita sholat dulu. Padahal dia tidak pernah sholat. Wah, saya kalau ke musola itu saya malu. Enggak apa-apa, kita sholat aja. Terus begitu tak ajak wudhu, dia wudhu. Begitu sampai di musola, dia tak suruh jadi imam. Wah, aku nggak bisa. Nggak apa-apa, antum jadi imam sekali-kali. Terus dia bertakbir jadi imam, saya makmumnya. Dia membaca bacaan takbir itu kayak dengan perasaan takut, bergetar. Membaca suratnya cuma surat kulhu. Tapi saya mendengar bacaan itu kayaknya itu tulus gitu loh, dari seorang yang benar-benar mengakui kesalahannya dan menghormati syariat ini. Jadi mendengar bacaan surat Al-Ikhlas dari seorang pecandu narkoba yang tidak pernah sholat itu, malah saya nangis waktu itu. Perasaan itu kemarin kembali muncul ketika mendengar ustadz kita ini bertakbir itu. Yang saya yakin ya, orang-orang seperti itu memiliki keikhlasan tinggi. Terus saya menulis di sini, di tengah-tengah saya sedang kailulah ya. Kilu fa inna syaitana la takilu. Apa itu? Tidur siang lah, karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Ada beberapa hal itu yang saya tuliskan, di antaranya tersisa PR besar bagi saya sendiri dan juga teman-teman yang mau
mengambil pelajaran. Satu, memotivasi diri untuk belajar mempraktekkan akhlak yang telah beliau tunjukkan kepada kita. Meskipun beliau nggak meminta, tapi sebagai murid hendaknya kita itu, yaitu tadi memiliki sensitivitas tinggi, pono ing pamawas, ya, menangkap sinyal-sinyal adab dari guru-guru kita. Meskipun kowe iki ngene ya, itu tanpa harus diperintah, itu kita sudah melihat perilaku beliau. Kemudian tersisa PR besar, ya kita berusaha memotivasi diri untuk mempraktekkan akhlak seperti itu dan menjadikan akhlak itu sebagai sebuah gaya hidup. Inggrisnya apa, Mas? Lifestyle, ya. Bukan hanya wah aku sesuk arep ngono, bar kuwi ra kelingan sesuk kumat dadi gemblong kumalungkung adigang adigung adi guna, ngendel-ndelke bandane, ngendel-ndelke pintere, ngendel-ndelke pangkate, ngendel-ndelke seniore. Dan itu banyak di desa-desa itu. Saya sering cah nom-nom itu dimatikan karakternya oleh orang-orang yang lebih senior dari sisi usia. Nah ilmu ya ndak. Ngomongnya aku ki cahku iki nek karo aku kuwi gur sak uyuhku. Naudzubillahi min dzalik. Itu sering kita dengar dari orang-orang di desa, mematikan karakter pemuda. Jadi pemuda di mata dia itu hina, rendah, anak kecil yang derajatnya itu hanya setingkat dengan apa? Air kencingnya dia. Itu membunuh karakter, tidak boleh diucapkan seperti itu. Itu tipe orang yang adigang adigung adiguna. Orang seperti itu yang merasa tinggi itu justru dia orang paling rendah. Jadi setelah kita menyaksikan akhlak guru kita memotivasi. Wah aku ra iso kono. Beliau itu seorang ustadz, seorang yang sudah amalnya banyak lah. Aku apa? Ibarat debu yang menempel di sendal beliau misalnya. Itu keputusasaan. Kemarin dikatakan in lam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak mampu memiliki akhlak seperti orang-orang mulia itu, minimal ya mendekati lah. Kalau mereka misalnya infaknya 1.000, minimal awake dhewe 1.000, mosok terus belas ra infak. Kalau beliau itu kepada siapa saja ramah, ya minimal kita ramah sama kawan karib kita. Orang kok terus aku tak rasa ramah belas ya wong aku dudu ustaz kok. Ya enggak seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menyamai akhlaknya orang-orang mulia, minimal mendekati gitu. Minimal mendekati. Nanti setelah mendekati kan lama-lama kita juga akan mencapai, ya disertai dengan kesungguhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan kepada dia jalan kami. Yang selanjutnya adalah setelah kita memotivasi diri kita meniru akhlak, ya, kemudian dijadikan sebagai gaya hidup supaya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita juga meniru kita. Awang anak itu seorang tukang tiru yang sangat ulung. Lah irung digrujuk bumbune. Disesuaikan Itu di gongso toh. Udah. Terus diguyurkan di situ, ikut dimasak bumbune itu. Diudak. Karena bumbune itu masih mentah toh. Ben anget ngono. Nanti kalau sudah dicampur, lagi digerujukne ke atas minyak begono. Ini selingan info ya, nanti bisa dipotong. Main sinar. Ya, selanjutnya kita juga memiliki kewajiban PR besar juga terhadap guru kita itu. Dengan akhlaknya yang mulia, kita memiliki kewajiban tetap membina hubungan baik, ya, mengunjungi beliau satu saat kelak. Jadi teman-teman kalau bisa nanti mengunjungi beliau, ya semoga ini tidak menjadi kunjungan pertama dan terakhir. Ada kunjungan berikutnya dalam langkah untuk apa? Ta'zimus syaikh, memuliakan guru kita. Ya, mengunjungi, menanyakan kabarnya. Syukur bagi ketika jauh kita mendoakan kebaikan untuk guru kita. Karena sebagian orang itu ngaji, ketemu ustadznya bertahun-tahun itu akhlaknya tidak ada yang berubah. Berarti dia kurang memiliki apa? Sensitivitas. Kurang memiliki kepekaan sosial. Jadi tidak peduli dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar dia. Ya. Karena mungkin dia udah terbiasa dengan itu, apalagi ditambah dengan dijangkiti apa? Star syndrome tadi. Ya, merasa. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, innal ilma harbun minal fatal muta'ali kasaili harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan lari dari pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air lari dari tempat yang tinggi.
Kalau kita ingin dapat ilmu, jadilah tanah yang legok, yang datar. Kalau kita ingin jadi ilmu, jadilah pemuda yang rendah hati. Bukan adigang, adigung, adiguno tadi itu. Andap asor ngelembah mana? Bukan klecam-klecam ini wong ngelih weh. Mael loh. Wani ngalah dhuwur wekasane tumungkula yen dipun dukani. Yo kayak gitu. Wani andap asor apa tadi? Ngelembah mana? Tu wani ngalah dhuwur wekasane tumungkula yen dipun dukani. Ruruh sarta wasis samu barangipun. Waduh. Delok gentar. Tumungkula yen dipun dukani iki, tundukkan kepalamu ketika kamu dimarahi oleh orang tua, oleh guru. Ora malah menteng kelek nantang. Kowe lanang, aku ya lanang kok. Padha lanange naudzubillah min dzalik. Mulih dadi jambu mete karepmu lho kowe. Sirahe nang ngisor, sikile nang dhuwur. Lek mlaku piye kowe? Seperti itu. Itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Sudah 7 menit ini lebih ya Mas. Berapa menit Mas? 20 menit. Ladalah. Jadi sudah keluar dari pakem ini. Tidak sesuai pakem lagi. Demikian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Ngomongnya instruksi apa ya? Instruksi kok ngene kok kemu. Pakem ning kono ki cerak kali urang itu. Pakem ini. Tapi yang apanya? Jawane yang dari andap asor itu rendah hati. Ngelembah manah itu sikapnya lemah lembut. Yang lembah manah itu artinya gimana ya? Seperti seorang yang bersikap di hadapan rajanya itu ngelembah manah. Undi sendika dawuh. Kemudian tumungkula yen dipun dukani, itu menundukkan kepala, menundukkan pandangan ketika dia dimarahi, enggak berani melihat gitu. Kata ibu saya, "Le, wong tua iki kaya dene srengenge. Kowe nek dikandani wong tua aja nyawang wong tuamu. Ya nek kowe kuat nyawang srengenge ya sawangen. Suwe-suwe ra wuta mripatmu gitu." Seperti itu. Jadi kalau dimarahi orang tua jangan malah dipentelengi ini. Sekedar menajamkan mata di hadapan orang tua itu bentuk kedurhakaan. Tumungkula yang dipun dukani wani ngalah dhuwur wekasane. Senantiasa mengalah kepada guru, senantiasa mengalah kepada orang tua meskipun taruhlah wong tua salah. Ya kalau salah jangan diambil tapi jangan membantah. Dhuwur wekasane, efek baiknya itu akan mulia dan tinggi. Apalagi tadi itu. Ruruh sarta wasis ya samu barangipun. Senantiasa bijaksana, senantiasa baik ya kondisi dia dalam segala keadaan. Itu sebetulnya sikap yang mulia yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu yang sudah ditorehkan oleh simbah-simbah kita, walaupun mungkin zaman dulu belum dipoles dengan dalil, karena simbah kita kan ya memang orang mondok, orang kuliah. Beda dengan awake itu bapak ngopo ora sekolah. Nyeramahi aku lho SSS. S1, S2, tong-tong. Bapak kan ora sekolah. Bapak ini salah. Karena rata-rata anak ketika dia dinasihati sama orang tuanya, mesti dalam hatinya, bapakku salah, bapakku bodoh, dia nggak ngerti sisi ini, saya yang benar. Kalau itu perasaan itu senantiasa kita pelihara, ya kita sedang berjalan di atas titian kedurhakaan. Kalau kita meneruskan itu, lama-lama kita jelungup ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bergaul dengan guru, dengan orang tua, meskipun kita benar diem, tumungkula yang dipun dukani, menundukkan pandangan, nggih sendika dawuh, nggih ngestokaken dawuh, seperti itu. Yang benar dilakukan, yang maksiat jangan dilakukan. Kalaupun menolak, nanti nunggu kalau emosi sudah mereda, itu pun dengan permintaan maaf sebelum bicara. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.